Perkenalkan, nama saya Sinta Milyasari, NPM 17110236. Saya di sini akan menjelaskan beberapa materi ilmu pengetahuan alam sebagai tugas kompre pembelajaran IPA SD dasar. Berikut susunan materi yang akan saya jelaskan. Poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian IPA menurut bahasa dan istilah. Poin kedua, saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran IPA di SD yang meliputi pengertian pembelajaran IPA di SD. Dan kedua, saya akan menjelaskan kedudukan IPA pada kurikulum 13. Poin ketiga, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran IPA yang meliputi tujuan pembelajaran IPA dan perlunya pembelajaran IPA diajarkan di SD. Yang keempat, saya akan menjelaskan ruang lingkup pembelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian IPA menurut bahasa dan istilah. IPA merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan alam yang terjemahan dari bahasanya natural science. Natural artinya alamiah, berhubungan dengan alam atau gejala-gejala alam. Sedangkan science artinya ilmu pengetahuan. Jadi menurut bahasa, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam atau peristiwa-peristiwa alam. Sedangkan menurut istilah, ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaannya yang sistematik, yang tersusun secara teratur dan berlaku umum, yang merupakan kumpulan dari observasi dan eksperimen. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita kesimpulkan bahwa ilmu pengetahuan alam merupakan ilmu berupa kumpulan pengetahuan berupa teori-teori mengenai gejala alam, dan kebenarannya dapat diuji melalui metode ilmiah dari pengamatan, studi, dan pengalaman disertai dengan sikap ilmiah. Ada 3 komponen dalam ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA sebagai pengetahuan, IPA sebagai produk, dan IPA sebagai sikap ilmiah. Poin kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikat pembelajaran IPA di SD. Pengertian pembelajaran IPA di SD, ilmu pengetahuan alam merupakan mata pelajaran di SD yang menekankan agar peserta didik mempunyai gagasan, pengetahuan, dan konsep yang terorganisasi dalam alam sekitar. Pembelajaran IPA di SD tidak hanya ditekankan pada penguasaan fakta ataupun konsep tentang alam saja, tapi diajarkan juga tentang metode pemecah masalah, berpikir kritis, menarik kesimpulan, bersifat objektif, dan bekerja sama dan saling menghargai. Pembelajaran IPA yang sesuai dengan usia dasar, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan situasi belajar peserta didik dengan situasi kehidupan nyata di sekitar lingkungan. Konsep IPA pada SD masih menggunakan konsep terpadu karena belum terpisahkan secara tersendiri ilmu pengetahuannya. Konsep IPA di SD merupakan konsep IPA terpadu karena belum terpisah-pisahkan ilmu disiplinnya. Hal ini berbeda dengan jenjang yang lain. Jenjang di sekolah menengah, IPA telah terpisahkan melalui atau sesuai dengan disiplin ilmunya seperti fisika, biologi, kimia. Pembelajaran IPA di sekolah dasar memberikan keterampilan peserta didik agar mampu dalam berpengetahuan, berproses, dan bersikap ilmiah yang konsepnya mengangkat dengan permasalahan-permasalahan di kehidupan nyata peserta didik. Selanjutnya, kedudukan ilmu pengetahuan alam pada kurikulum 13. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan mata pelajaran pokok pada kurikulum pendidikan di Indonesia yang merupakan jenjang di sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan tujuan kurikulum 13, sesuai dengan mata pelajaran IPA, bahwa tujuan kurikulum 13 membentuk peserta didik yang inovatif, produktif, dan kreatif. Poin ketiga, saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pemberian
Pemberian pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar menurut Sunardi agar peserta didik memahami dan menguasai konsep-konsep IPA yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mereka. Berdasarkan kurikulum, tujuan pembelajaran IPA di SD agar peserta didik memiliki kemampuan satu, memperolehi keyakinan kepada Allah SWT telah menciptakan alam dan seisinya. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan konsep-konsep IPA yang dapat dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik, antaranya hubungan antara IPA dengan lingkungan dan teknologi. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidik, memecahkan masalah, dan membuat kesimpulan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta menjaga lingkungan sekitar. Yang keenam atau terakhir, memperoleh bekal pengetahuan konsep IPA untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Perlunya IPA diajarkan di sekolah dasar. Alasannya mengapa? Karena IPA merupakan mata pelajaran yang berkaitan dengan dasar-dasar teknologi serta ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, IPA merupakan tolak ukur dalam kehidupan sehari-hari yang harus kita ketahui karena berkaitan dengan aktivitas kehidupan kita di lingkungan alam sekitar. Poin terakhir yang akan saya jelaskan yaitu ruang lingkup pembelajaran IPA di sekolah dasar. Ruang lingkup IPA di sekolah dasar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan hasil belajar siswa yang mengacu pada spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Konsep ruang lingkup pembelajaran IPA terdiri dari konsep alam semesta, konsep kejadian-kejadian alam semesta, konsep pada biologi, konsep pada kimia, serta fisika. Mata pembelajaran ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar mencakup pada makhluk hidup dan proses kehidupannya, sifat dan kegunaan benda, energi, serta alam semesta dan bumi. Baiklah, pada video saya kali ini, saya akan menampilkan sebuah micro teaching dengan mengambil sebuah metode diskusi dengan materi pembelajaran bagian-bagian tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yuk, simak. Sebelum saya menampilkan sebuah micro teaching, maka saya akan menjelaskan metode yang saya gunakan dalam micro teaching ini, yaitu menggunakan metode diskusi. Pengertian metode diskusi. Metode diskusi adalah yaitu cara penyajian atau penyampaian bahan ajar di mana guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengadakan suatu atau membentuk kelompok di mana kelompok tersebut mereka membicarakan sebuah pembicaraan ilmiah guna mendapatkan atau memecahkan masalah dan mencari pendapat dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, tujuan metode diskusi. Tujuannya yaitu satu, mengembangkan keterampilan peserta didik untuk bertanya, berkomunikasi, menafsirkan, serta menyimpulkan bahasa. Yang kedua yaitu melatih siswa untuk berani mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, membentuk dan menstabilkan sosial emosi peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan proses berpikir kritis dan berpikir sendiri siswa dalam memecahkan masalah. Alasan saya menggunakan metode diskusi: satu, topik bahasan bersifat problematik. Dua, merangsang siswa untuk berdebat secara ilmiah. 3. Melatih siswa untuk berpikir kritis dan terbuka. Yang keempat, mengembangkan suasana demokrasi dan jiwa besar. Dan yang kelima, ada pendapat siswa-siswa yang berbeda.
Keunggulan dalam metode diskusi ini: satu, mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, baik partisipan, penanya, dan moderator. Yang kedua, menimbulkan kreativitas dalam ide, gagasan, ataupun pendapat. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan terbuka. Yang terakhir, bisa saling menghargai dalam pendapat masing-masing kelompok atau anggota kelompoknya. Setelah kita membahas keunggulan dalam metode diskusi, maka kita akan membahas tentang kelemahan metode diskusi. Kelemahan metode diskusi: satu, dalam pembahasannya biasanya dapat menghasilkan pembahasan yang akan mengambang. Dua, biasanya didominasi oleh orang-orang yang aktif dalam berbicara. Yang ketiga, sulit dalam menerapkan keputusan yang telah disepakati bersama-sama. Yang keempat, memerlukan waktu yang tidak terbatas. Baiklah, setelah saya menjelaskan beberapa pengertian, baik itu tujuan, kekurangan dan kelemahan, dan alasan dalam penggunaan metode diskusi, maka di sini saya akan melanjutkan video ini dalam menampilkan sebuah micro teaching dengan langkah-langkah yang akan saya jelaskan melalui urutan yang pertama, yaitu tahap persiapan. Baiklah, setelah saya menetapkan suatu tema atau materi pembelajaran, yaitu bagian tumbuh-tumbuhan, di luar situ dalam kegiatan awal pembelajaran, biasanya guru atau pendidik, ketika peserta didik telah siap menerima pembelajaran, maka langkah awal yang dilakukan peserta didik dan guru yaitu membaca doa dan salam, ataupun salam terlebih dahulu lalu berdoa. Setelah itu, guru atau pendidik mengecek kehadiran peserta didiknya. Setelah itu dimulailah persepsi suatu materi, yaitu pendidik menjelaskan secara singkat topik yang akan dibahas. Menjelaskan topik secara singkat merupakan kegiatan inti. Di sini pendidik menjelaskan suatu materi bagian-bagian tumbuhan kepada peserta didik terlebih dahulu. Misalnya guru memberikan media pembelajaran seperti media pembelajaran gambar seperti ini. Maka guru menjelaskan bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja. Misalnya guru menjelaskan bagian tumbuhan yang pertama, yaitu di dalam tumbuhan terdapat akar. Jadi guru menjelaskan bahwa di dalam tubuh tumbuhan terdapat akar. Setelah menjelaskan terdapat akar, bagian kedua dalam tumbuhan itu ada batang. Setelah batang, dalam tubuh tumbuhan terdapat daun. Yang keempat, bagian tumbuhan terdapat bunga. Yang kelima, bagian tumbuhan terdapat buah. Dan yang terakhir, dalam tubuh tumbuhan terdapat biji. Nah, setelah kita menjelaskan secara singkat bagian tubuh tumbuhan tersebut, maka setelah itu guru memberikan atau membuat siswanya untuk membuat sebuah kelompok. Nah, setelah kita menjelaskan secara singkat, maka langkah kedua yaitu peserta didik membentuk suatu kelompok-kelompok, di mana dalam kelompok tersebut peserta didik memiliki anggota kelompok yang terdiri dari anggota dan ketua serta sekretaris. Setelah
Setelah berdiskusi, maka pendidik atau guru memberikan beberapa masalah, yaitu berkaitan dengan materi bagian-bagian tumbuhan. Di sini misalnya terdapat materi, mereka diberi untuk berdiskusi tentang akar. Jadi di akar ini terdapat apa saja bagian-bagian akar, misalnya, atau bagian dalam batang dan macam-macam daun, serta bagian-bagian bunga dan bagian-bagian biji. Setelah mereka mendapatkan beberapa materi dalam tersebut untuk berdiskusi, maka peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, guru hanya melihat atau memantau peserta didik dalam berdiskusinya. Setelah mereka berdiskusi dan guru memantau hasil perkembangan diskusi mereka, maka tahap selanjutnya ini guru dan peserta didik membahas hasil diskusi mereka. Hasil tersebut dilaporkan dan akan ditanggapi oleh anggota kelompok yang lainnya. Misalnya ketika kelompok A sedang berdiskusi atau mempresentasikan, maka kelompok A, B, C akan menanggapi hasil diskusi kelompok A. Maka guru di sini memberikan ulasan dan penjelasan serta meluruskan kesalahpahaman dalam hasil dari diskusi mereka. Langkah-langkah terakhir di sini peserta didik mencatat hasil diskusi dan guru memberikan kesimpulan dari hasil diskusi mereka masing-masing. Baiklah, setelah guru menyimpulkan hasil diskusi peserta didik, maka guru akan memberikan penilaian untuk semua peserta didiknya, yaitu memberikan penilaian hasil belajar, yaitu berupa instrumen penilaian berupa soal esai. Misalnya guru setelah mereka melakukan diskusi untuk mengecek seberapa kemampuan peserta didik dalam materi bagian-bagian tumbuhan, maka pendiri memberikan beberapa soal esai seperti pada yang saya buat ini. Guru memberikan soal esai. Setelah soal esai terjawab, maka guru akan dapat menilai hasil dari jawaban mereka. Instrumen penilaian yang saya buat di sini adalah penilaian hasil belajar. Di sini penilaian hasil belajar yaitu penilaian dengan hasil belajar, yaitu dengan mereka mengisi soal esai. Penilaian sikap, di sini penilaian sikap, guru melakukan penilaian dari gerak-gerik pada saat peserta didik melakukan diskusi. Jadi di sini penilaian sikap dengan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik. Dan yang terakhir yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap, guru menilai dari sikap-sikap pada saat berdiskusi serta pada saat di kelas. Misalnya berani, santun, tanggung jawab, dan percaya. Dan terakhir, kegiatan akhir dalam proses pembelajaran, guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama dengan peserta didik serta memberikan motivasi agar peserta didik semuanya lebih giat lagi belajar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Matur nuwun.